Allah kepada para nabi-nabi, kama yuhyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana kita mengagungkan tamu kita. Wa talabul ibad lidzalika, dan itu tuntutan hamba. Ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat, yang dilimpahkan kepada penghulu kita Muhammad. Ma ma'nal bariyat ay Raisil makhluqat, komandan seluruh. Wa ala alihi ay atba'ihi alal imani walau usad, dan kemudian kepada keluarganya. Siapa alun nabi? Para pengikut. Alal iman, atas nama iman. Walau usad, kalaupun dia maksiat kepada Allah, tetap namanya alun nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Siapa sahabat? Wahumul mujtami'una bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'minina walau lahdatan. Dia adalah orang yang pernah berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Muhammad, walau dia bertemunya bukan iman ya, walau lahdatan fil mujtami'. Itu coba dikasih itu, kasih tanda, nanti malah bingung. Jadi lahdahnya muta'allaqnya bukan kepada mukmininnya, mujtami'nya. Dia berkumpul dengan Muhammad dan beriman, kalaupun berkumpulnya lahdah. Bukan kalaupun berimannya lahdah. Kalau berimannya lahdah murtad dong. Nah, makanya muta'allaq makna lahdahnya itu, lahdatannya makna mujtami'un, halnya mujtami'un. Jangan salah paham di situ maksudnya. Ke situ rabitahnya ya. Lahdatan yani mujtami' ma'an nabi walau lahdatan, bukan mu'minin ma'an nabi walau lahdah. Mujtami'un ma'an nabi walau lahdah, berkumpulnya dengan Muhammad walau sejenak saja berkumpulnya, bukan imannya yang sejenak. Makanya jangan salah paham di situ. Al-a'immah al-muqtada bihim fi umuriddin, para sahabat itu adalah al-a'immah. Siapa al-a'immah? Muqtada bihim fi umuriddin, yang diikuti dalam urusan agama. Dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya kan? Ya kan? Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidinku al-mahdiyyin. As-siqat fiha, yang dipercaya. Amma ba'du, ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalami, fahadhil hadratu fil dhihn risalatun. Adapun sesudah bismillah, sesudah hamdalah, sesudah salawat dan salam, fahadhihi, ma ma'na hadhihi al hadratu fil dhihn, udah ada dong di hati kalian, ya kan? Al hadrah, sesuatu yang hadir dalam hati kalian, risalatun, kitab ini maksudnya. Jadi hadih di situ isim isyarah, maknahu al-hadratu fi dzihn. Kitabun saghirun jiddan, ma makna risalah? Surat kan? Kitab kecil, bahkan sangat kecil. Muhimmatun, jadi mahzaratun lil qulub, perbendaharaan hati. Mahzana artinya lemari. Ratabtuha, aku susun. Hadhihi muqsamatan, ada bab-babnya, ada muksam-muksamnya, ada fasal-fasalnya. Aku susun, terbagi-bagi maksudnya. Bab ini namanya maksumah. Ala arba'ati fusulin, isinya 4 fasal. Ma makna fusul? Abzaz, afraz. Fasal, kaplingan, ada hat-hatnya, ada batas-batasnya. Wa khatimatan, kemudian 1 khotimah. Berarti 4 fasal 1 khotimah, jadi 5 kan? Wahia, apakah definisi khotimah?
ma tudhkar li ifadati ma yata'allaq bil maqsud wa kana dhalika ta'alluqu ta'alluqan lahiqi bis sabiqi wa huwa ta'alluqu min haitsu takmil wa ziyadati tawdihi. Yang dinamakan dengan khotimah sesuatu yang disebutkan yang gunanya terkait kepada tujuan. Berarti kalau dikatakan penutup, penutup yang sebelumnya menyempurnakan maksudnya gitu kan. Wa kana dzalika ta'alluqul lahiq bis sabiq. Ta'alluqnya ta'alluq ke belakang, bukan ta'alluq ke depan. Dia menceritakan sesuatu yang sudah dijelaskan di fasal-fasal sebelumnya. Namanya ta'alluq bil lahiq. Bis sabiq, maaf. Wa ta'alluq min hadu takmil, dan ta'alluq daripada khotimah itu adalah untuk menyempurnakan wa ziyadatut tawdih, dan untuk menambah penjelasan dari bab-bab yang sebelumnya. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zaujah al-wajib 'ala az-zawj. Fasal pertama, hak-hak istri kepada suami. Kalau dikatakan hak, berarti kewajiban suami. Kalau dikatakan hak suami, berarti kewajiban istri. Paham nggak? Ya, kalau dikatakan hak istri, sesuatu yang mesti diberikan oleh suami. Kalau dikatakan hak suami, sesuatu yang mesti diberikan oleh istri. Faham? Seorang suami yang mengajak istrinya tidur kemudian dia menolak, maka dilaknat oleh malaikat. Itu hak suami yang tidak diberikan oleh istri, sehingga malaikat melaknat dia. Itu hak namanya. Paham nggak? Kewajiban. Ya, hak suami kewajiban istri, hak istri kewajiban suami. Kucingnya kenapa sih? Udah ditutup kan? Udah ditutup kan? Dia berantakin tempat sampah. So, apa tuh hak-hak istri yang mesti diberikan oleh suami? Husnul ashrah, pergaulan yang baik. Wa mu'nah az-zaujah, belanja istri. Wa mahruha, mahar istri. Wal qism, pembagian waktu kepada istri kalau istrinya 2, 3 atau 4. Ini masuk nih. Tuh, bikin apa namanya, dalam kurung akan diamalkan. Catat. Wa ta'limuha, mentaklimkan istri. Itu kewajiban suami. Ma tahtaju ilaih, sesuatu yang dibutuhkan istri kepada ta'lim tersebut. Min furudil ibadati, menyangkut ibadah wajib. Wa sunaniha, menyangkut ibadah sunnah. Walau ghairi muakkadah, meskipun ibadah sunnahnya bukan muakkad. Wa mimma yuta'allaq bil haid, ilmu yang berkaitan dengan haid. Wa min wujubi ta'atihi, ilmu yang berkaitan kewajiban taatnya istri kepada suami. Fima laysa bimaksiyah, supaya tidak terjadi kemaksiatan. Al-faslu tsani, pasal kedua, fi bayani uquqiz zauj, sebaliknya tadi hak suami yang mesti diberikan oleh istri. Huquqiz zauj al-wajib 'ala zaujah kan, hak suami yang wajib kepada istri. Hak suami yang diwajibkan kepada istri, maksudnya istri mesti memberikan kepada suami. Apa tuh? Ta'atuz zauj, taat kepada suami. Fi ghairi maksiyah, dalam hal tidak maksiat. Wa husnil muasyarah, pergaulan yang baik dengan suami. Wa taslim nafsiha ilaih, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami. Wa mulazamatil bait, duduk manis di rumah, jangan kemana-mana tanpa seizin suami. Wa siyanatu nafsiha, menjaga dirinya. Min antuti'a firasyahu,
supaya dia tidak selingkuh di atas tempat tidurnya, ghairahu dengan orang lain, wal ihtijab ghairu ru'yah ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhiha wa kaffaiha, sampai situ koma, dan menghijab menutup an ru'yati ajnabi, dari pandangan ajnabi, li syai'in min badaniha, sesuatu yang berkaitan dengan badan dia, si istri maksudnya, meski cuma wajahnya dan dua telapak tangannya. Idzin nasru ilaihi haramun, karena kalau ada orang memandang wajah dia dan dua telapak tangan dia, kalau menjadi syahwat, hukumnya haram. Artinya gini nih, kalau ada suami yang memaksa dia untuk pakai cadar, kan begitu ya, pakai cadar ini maksudnya, yang mungkin terkenal atau santer di satu tempat itu sangat banyak fitnah lah, laki-lakinya buaya semua gitu kan, kecuali kalau buayanya buaya anak pondok aman lah kalau gitu. Namanya buaya apa ya, Jinak. buaya berpendidikan lah maksudnya gitu ya. Kalau itu aman lah insya Allah. Tapi kalau buayanya tidak berpendidikan, itu yang bahaya. Jadi kalau ada suami minta kau pakai cadar ya, tutup ini segala macam, karena kondisi mesti dia patuh kepada suaminya. Gitu, paham ya? Ada dalam hadis dan dalam kitab Bukhari, an-nadharatu sahmun bin suhuli syaitan, kan? Pandangan mata itu adalah anak panah daripada syaitan. Jadi bahaya, maksudnya kalau ada perintah begitu, karena memang kondisinya mesti tutup, maka mesti tutup. Kalau istrinya itu yang jelek, Tetap aja, mungkin yang melihat juga yang jelek. Bisa jadi kan, cinta itu kan relatif kan. Ada orang jatuh cinta bukan karena cantiknya, mungkin karena hitamnya, bisa jadi kan. Bisa Ustaz jadi. Khairuddin itu. Tanya Ustaz Khairuddin. Bisa jadi, ini kan Iya perintah. kemarin. Nah, jelas ya. Itu yang haram. Walau ma'antifa'i syahwah, syuk. Kalaupun tidak ada syahwah. Makanya dalam hadis Bukhari, ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang ke rumah Rasulullah SAW, ya kan? Maka sebelum turunnya ayat yang apa? Ayat Al-Qur'an yang mengatakan tutup atau berhijablah para istri-istri Nabi gitu kan. Nah, Nabi katakan tutup kepala kalian atau bikin hijab, jangan sampai kalian melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, dia kan buta, nggak bisa melihat kami. Ya, dia tidak bisa melihat kalian, tapi kalian kan bisa melihat dia. Paham nggak maksudnya? Itu banyak isinya loh. Kalaupun buta, perempuan yang cerdas, cantik, bahkan sempurna pun bisa jatuh cinta orang buta. Kenapa? Karena cinta itu buta. Gitu. Jadi kita nggak bisa pungkir, oh ngapain kamu suka sama Ustadz Afandi, dia kan hitam. Ada orang yang mencintai sesuatu karena hitamnya. Itulah keadilan Allah. Andai setiap orang melihat mesti laki-laki yang putih itu yang tampan, yang hitam nggak bakal laku. Nah, gitu kan? Allah itu meletakkan cantik itu relatif, gitu loh. Setiap manusia memandang ada sudutnya, ada asbabnya, ada bad side apa namanya, ada pandangan sudutnya langsung. Sudut pandang. Sudut pandangnya ada, betul. Terus kemudian wal fitnah. Kalaupun ternapi daripada fitnah, wa tarki mutalabatiha lahu bima faqal hajah. Atau tidak perlu banget kalau ditutup, nggak hajat, tapi kalau suaminya minta tutuplah. Walau alimat qudratahu alaih, meskipun dia tahu kudrahnya. Kalaupun si istri itu tahu kodrat dia maksudnya seperti apa, saya kalaupun nggak tutup nggak apa-apa kok, nggak bakal ada yang ngelihat. Tapi kalau udah perintah tutuplah maksudnya. Wa tu'affifuha an tanawuli ma yaksibuhu minal mali haram, dan mesti juga ditaklimkan kepada dia bagaimana menjaga diri supaya tidak masuk ke dalam usaha yang haram. Mesti berarti kitabul muamalat. Wa adami kadhbiha ala haidhiha, kan? Dan ilmu supaya dia nggak bohong tentang haidnya.
kadhibiha, kebohongan, ala haudhiha, wujudan wa inqita'an, ada haidnya atau tidak ada haidnya, berarti ilmu tentang haid lah intinya. Al-faslu tsalits, pasal ketiga, fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha. Pasal ketiga ini penjelasan salatnya perempuan di rumah. Wa fi annaha, yani salatul mar'ati fi baitiha, yaitu yang menjelaskan tentang salatnya seorang perempuan di rumahnya afdal min salati ma'an Nabi sallam, lebih afdal daripada salat bersama Nabi. Cuma ini dibahas dalam kitab Ajul Syara' al-Muhaddab, kalau tidak tertutup antara laki-laki dan perempuan, terjadi ikhtilat. Jadi dalam hadis Nabi kan Abdul sufuf ataupun saf perempuan itu adalah yang paling belakang. Itu kalau ikhtilat. Tapi kalau ada satir, ada tabir, ada hijab, maka Abdul saf perempuan adalah yang paling depan. Faham nggak? Faham nggak? Kalau ditutup. Jadi ilat hukumnya itu ikhtilatnya. Kalau udah dihijab, hilanglah hukumnya, paham kan? Iya. Nah, jadi contoh gini, ini masjid nih, masjid ya. Ini masjid, ini mihrab imam. Sini laki-laki nih, jamaah laki-laki. Sini perempuan. Sejajarlah laki-laki dengan perempuan. Bolehkah apa tidak? Boleh, dan afdol kalau ada hijab. Tapi kalau tidak ada hijab, maka Abdul safnya adalah saf yang paling belakang. Itu ada yang kita baca Syara' al-Muhaddab. Faham ya? Nah. Ini juga sama. Manakah lebih afdal salatnya perempuan di rumah atau di masjid dengan Nabi? Kalau ikhtilat lebih afdal di rumah. Tapi kalau tidak ikhtilat lebih afdal bersama Nabi. Faham gak? Kalau nggak faham, terlalu lah kalau nggak faham itu udah. Cari aja gurunya yang bisa bikin paham. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha idza kanat fi qa'ri baitiha wa inna salata fi sahni dariha afdalu min salatiha fil masjidi. Aqrabu ma takunul mar'atu min wajhi rabbiha, yang paling seorang perempuan yang paling dekat dengan Tuhannya, itu aja deh. Seorang perempuan yang posisinya paling dekat dengan Tuhannya. Posisinya yang paling dekat dengan Tuhan. Kapan itu? Kapan seorang istri paling dekat dengan Tuhannya? Idza kanat fi qa'ri baitiha, ketika dia melakukan sholat di kerak rumahnya. Apa tuh? Di dapur rumahnya. Qa'run itu kerak, berarti paling belakang tuh. Kamar paling belakang deh, bukan paling depan. Kayak di sini mana ya? Kayak di situ Mi. Qa'run pojok deh. Pojok rumahnya. Itu aja deh, pojok. Wa inna salata fi sahni dariha afdal bin salati fil masjid. Dan salat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada salat di masjid. Sohnun itu bukan ruang tamu, boleh lah ruang tamu ya. Ruang utama kan? Ruang utama. Aula. Wa salatuha fi baitiha afdalu min salati fi sahni dariha. Dan salat di kamarnya, bait itu makna kamar ya, lebih afdal daripada ruang tamunya, ruang aula, ruang utamanya. Wa salatuha fi makhda'iha afdal min salati fi baitiha. Dan salat di tempat tersembunyi dari rumahnya, sudut paling sudut, lebih afdal daripada di kamarnya. Jadi pokoknya intinya makin tersembunyi makin afdal deh. Wal mukhda bidhammil mim, ma'lish.
baitun fi baitin, syub, rumah dalam rumah. Berarti apa tuh namanya, kayak tempat kholwat deh, tempat kholwat. Dalam kamar tuh ada Iya, kamar dalam kamar lain. itu dalam kamar, kelambu lah ya, Kayak uslah gitu ya. kayak tempat uzlah, betul. Al-fasl ar-rabi' fi bayani hurmat nazar rajul ila nisa'i al-ajnabiyat. Pasal keempat menjelaskan haramnya pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang ajnabi, wal aks, dan sebaliknya. Ay nadhruhunna ilaih, memakna al-akas nadhruhunna ilaih, ya sebaliknya, perempuan juga memandang laki-laki nggak boleh. Fama yahrumu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yahrumu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati, atau boleh fama yuhramu ru'yatuhu 'ala ar-rajuli yuhramu ru'yatuhu 'ala al-mar'ati minhu. Sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki memandang perempuan, itu juga haram bagi perempuan memandang laki-laki. Wal murahik fi dzalika karrajul, orang yang hampir dewasa sama aja kayak orang dewasa, udah mulai pancaroba lah. Fayalzimu waliyuhu man'ahu minan nadhri ila al-ajnabiyyah, maka wajib kepada walinya melarang dia untuk memandang perempuan ajnabi. Wa yalzimu al-ihtijab minhu, dan seorang wali mesti menutup putrinya, menghijab putrinya supaya tidak dipandang oleh laki-laki. Wa kal mar'ati fi dzalikal amrat al-jamil al-wajh, sama hukumnya dengan perempuan. Kal mar'ah, siapa? Al-amrat al-jamil al-wajh, seorang laki-laki yang cantik. Ada laki-laki yang cantik, Amrod lah. ada, nggak ada bulunya kan, pokoknya cantik aja. Jadi kalau dijilbabin lebih cantik dari cewek, banyak. Namanya amrod, ya, namanya amrod bahasa Arabnya. Nah, kayak itulah, laga-laga gitu lah. Batas umur. Murahik, al-murahik ar-rajul. Kadza fi nihayah di Syekh Muhammad Al-Misri, demikian dijelaskan dalam kitab An-Nihayah karangan Syekh Muhammad Al-Misri. Wa fi ma waqa'a fihi an-nadhru min az-zajr, yani az-zajr min al-kitab. Demikian juga sesuatu yang tidak dibolehkan, memandang sesuatu yang dilarang. Mesti diketahui, mesti diajarkan. Al-man' min al-kitab, yang tidak dibolehkan oleh kitab atau Al-Quran. Wal ahadith, atau yang dilarang oleh hadis. Wa yuhramu ar-rajuli walau majbuban, atau majbuban kan, wa khasiyya wa aninan wa mukhannatha wa huma nadhur ajnabiyatin mushtahad hatta ila wajhiha wa kaffaiha dhahran wa batna wa humul muftabihi. Lakin sampai itu muftabihi, sampai situ koma dulu. Maka diharamkan kepada laki-laki walau majbub, kalaupun perempuan itu yang majbub. Tahu majbub? Belum. Majbub, jub, nggak tahu jub. Rotkun tahu, rotkun. Rotkun Apa? rotak itu Perempuan yang kemaluannya tertutup oleh iya, tulang tulang. namanya rotkun. Kalau perempuan yang tertutup kemaluannya lubang yang daging namanya jub. Kalau dengan tulang namanya rotak, ya kan? Namanya khasiyan. Khasiyan itu yang udah kemaluannya dipotong, maksudnya nggak ada gitu maksudnya kan.
Wa aninan, atau dia yang anin, laki-lakinya yang anin. Anin itu yang impoten. Wa mukhannatha, perempuan yang laki-laki yang mukhannath, setengah laki-laki setengah perempuan, simel, Lep-lep. banci. Nah, itu kan namanya mukhannath. Tapi ini warnanya maksudnya wandu Dua-dua punya dua kelamin kan ya. Jadi emang dari lahirnya bukan Iya, dibuat mukhannath. kelamin, namanya apa tuh? Mukhannath, khuntha. Kunsa. Iya, khuntha mukhannath sama. Mukhannath sama. Wa huma nadhu ila ajnabiyatin mustahah. Kedua-duanya laki-laki dan perempuan memandang kepada ajnabi mustahah yang menimbulkan syahwat, hatta ila wajahiha, bahkan wajahnya, wa kaffaiha, dan dua telapak tangannya, zahran wa batana, baik ininya atau ininya, zahran batana kan. Wa hul muftabihi, ini yang difatwakan di kalangan para ulama, kita nggak boleh. Saya tahu nih, maaf, ini namanya Susan contoh gitu ya, dia perempuan yang majbub, nggak ada kemaluannya gitu kan. Tapi kalau dia mustahah gitu kan, hatta wajahnya nggak boleh saya lihat. Syahwat. Iya, mustahah itu bersyahwat. Ada seorang laki-laki dipandang sama Sinai tahu dia anin, dia nggak berpotensi seksnya gitu kan, impoten lah maksudnya. Tapi kalau Sinai lihat merusak kepada dia, nggak boleh kau pandang gitu loh. Itu mesti diajari kepada istri kita maksudnya. Sampai sedalam itu penjelasannya, mesti dikasih pahamkan dia. Walakin nukila 'anil aktsarin, tapi dinukil dari sebagian para ulama. Apa yang dinukil? Hillun nadhar ila dzalika, boleh sih kalau cuma sekedar melihat. Ada dua hukum. Amma nadhrur rajuli ila zaujatihi wa amati fi hali hayati kulli min fajaizun. Kalau laki-laki memandang istrinya seluruh badannya, ya kan? Atau hambanya yang dipandang ketika hidupnya, maka boleh-boleh saja. Walau ma'a wujudi ma'ni minal istimta' qaribuz zawal kahaidin, meskipun dalam keadaan, meskipun tidak boleh istimta, nggak boleh bersenang-senang dalam keadaan haid, boleh nggak dilihat? Boleh. Sekarang lihat ya, yang dipapain. Warahnin, atau hamba yang digadaikan. Kamu punya hamba, kemudian hambanya digadaikan gitu ya, boleh nggak kamu lihat, sekedar melihat? Boleh. Tapi nggak boleh kamu pegang-pegang. Kenapa? Karena dia murtahan, dia berguna, dia sudah digadaikan, udah punya orang tuh sementara, jaminan. Lakin yukrah nadrul farji hatta min nafsi bila hajah, tapi makruh memandang faraj istri meskipun dia sendiri yang memandang farajnya, kecuali untuk hajat. Berarti tanpa hajat. Baik. Benar itu. Pasihir-sihir. Pasihir-sihir kan. Bi khilafi al-mani al-bata'i az-zawali ka'an ihtaddat az-zawjatu an shibhati, kecuali maniknya yang menegahkannya itu al-bati, sudah hilang. Seperti memandang seorang istri yang sedang iddah dari wati syubhat. Paham nggak? Itu ya. Jadi wati syubhat itu maksudnya terjadi senggama dalam keadaan syubhat. Iya. Paham nggak? Iya. Paham ya? Kesalahan. Ya, kesalahan. Salah pintu lah. Kembar gitu kayaknya. Fayuhramun nadhru ila ma baina surratiha wa rukbatiha, maka diharamkan memandang antara surah dan rukbahnya. Duna ghairihi, selain itu nggak apa-apa. Kal maharim,
seperti mahram kita, wal amah al muzawwajah, seperti hamba kita yang udah dinikahkan dengan orang lain, boleh memandang babar surah wa rukbah. Amma nadhru li ajalin nikah fayajuzu ila al-wajh wal kafain faqat. Adapun kalau untuk nikah, saya mau nikah nih dengan si fulan, mesti bolehlah saya lihat muka dan telapak tangannya, gitu Pak ya. Minal hurrah, dari orang yang merdeka. Wa ila ma'ada, tapi kalau bukan orang yang merdeka, amat yang mau saya nikahi boleh memandang kalaupun di antara pusat lututnya. Ya. Wa yajuzu an-nadhru ila al-ajnabiyyah fil wajh faqat. Boleh memandang kepada ajnabiyah, orang yang bukan mahram, mukanya saja, wajahnya saja. Lisyahadah, karena untuk memberi kesaksian. Wal muamalat, karena terjadi jual beli. Wa ilal amah inda syira'iha, atau memandang hamba ketika kita membelinya. Kita mau beli ini, pandang dulu dong wajahnya. Fi ma'adal aurah min zahiril badan. Yang tentang amah ini maksudnya selain auratnya, dari zahir badannya, itu nggak boleh ya. Wa yajuzu an-nadhru ila al-ajnabiyyati wa massuha lil mudawah. Boleh hukumnya memandang ajnabi, bahkan menyentuhnya dengan tujuan untuk mengobati. Saya dokter, saya mau suntik. Masa pantatnya ngasih lihat saya mau suntik, nanti salah suntik gimana? Rupanya suntik apa, pantat susternya yang disuntik. Udah disiapin, kok gitu aja kan nggak boleh. Cuma yang nggak boleh, bening banget, nggak boleh kalau ada. Bening banget nggak boleh kalau itu dosa, nggak boleh. Kalau yang salaman, Ustaz, Yang hukum salaman itu muhtamal. Ya, ba'dun yaqul, ada dalam kitab majmu'ah apa namanya? Majmu' Fatawa, ada ulama yang ba'dul ahnaf mengatakan boleh. Tapi itu juga kalau terhindar daripada fitnah. Tapi aktsarul ulama fuqaha tidak boleh. Itu kan udah bersentuhan. Fil mawadi', dalam beberapa kasus saja, allati yuhtaju ilaiha, artinya kalau ada hajatnya, walau farjan, itu ada dalam fatwawinya itu, fatwawinya Syekh Mutawalli Asy'ari. Walau farjan, meskipun farajnya kan mudawah, obatin gimana? Orang saya mau masukin susuk KB kok ke dalam, suntik KB. Kalau pikir masukin dalam, banyak di hidungnya dimasukin. Nggak mau lihat, ya nggak teh? Ini kan hajat, makanya carilah yang dokter cewek. Oh, dia udah bosan kali. Walau bisyarti udhurin man yamna'ul khalwah min mahram. Tapi syaratnya kalau bisa mesti hadir mahram dia. Wa nahwihi. Ya, kasus-kasus semacam itulah. Kemudian syaratnya apalagi supaya boleh? Wa yushtaratu faqdu jinsin mu'alij. Gak ada yang sejenis. Memang adanya cuma cowok. Kalau masih ada nggak boleh yang cowok yang megang. Ini mu'alij. Dokter, mu'alij itu dokter. Tobat. Wa yajuzu an-nadhru ilaihi aidan li ta'limil wajib faqat. Boleh juga kita memandang cewek kalau kita lagi taklim dengan dia. Ini kan kita lagi taklim, makanya saya pandang-pandangin. Jadi kalau saya lihat cewek, saya lagi taklim sama kamu. Kama qala as-Subki wa ghairuhu, sebagaimana fatwakan Imam As-Subki. Wa dzalika inda faqdim. Oh, itu di fatwanya Syekh Ali Jumat yang soal salaman musafaha. Sepanjang terhindar daripada syahwat dan fitnah, maksudnya. Dan qasdil ihtiram. Dan keadaan bukan dalam khalwat. Itu ada di fatwawinya beliau. Fatwa mu'asarah.
Ada kitabnya di rumah, kita baca. Wa dzalika inda faqdi may yu'allimuhu minal maharim wan nisa. Dan itu pun kalau nggak ada ditemukan yang bisa ngajarin dia mahramnya ataupun ustazah perempuan. Kalau ustazah udah pasti perempuan ya. Kok ustazah deh maksudnya. Adanya cuma ustad, ada si ustazah tapi nggak bisa baca kitab Uqudul Lajen. Nah, ya udah. Kalau begitu Ustaz Afandi, ya gitu kan. Iya kan? Kiasan al-dawah itu hukumnya dikiaskan kepada hukum mengobati. Ini saya lagi ngobatin kalian nih. Ya, diobatin ya. Jadi mesti saya lihat, boleh dong. Wa 'inda ta'assuri ta'lim min wara'i hijabin, dan memang tidak memungkinkan kita hijab taklimnya. Susah kalau bikin hijab kan. Wa la yajuzu nadhara ilaiha li ajli ta'limil mandub, dan tidak dibolehkan memandang mereka kalau yang pelajarannya pelajaran mandub yang sunnah. Bi khilafil amrat, tapi kalau yang saya ajarin adalah laki-laki yang cantik, ya juzu nazar ilaih, boleh saya lihat. Li ajalihi kadza fi syarhin nihayah, demikian dijelaskan dalam kitab An-Nihayah di Syekh Muhammad Al-Misri, karena Syekh Muhammad Al-Misri alal ghayati li Abi Syuja', itu syarahnya Ghayah Abi Syuja'. Sampai situ paham? Sambung kan, kita mau khotom kan, gimana sih? Udah bosan? Capek? Habis sudah ini bukan. Tetehnya lagi sakit. Cukup dulu. Fathul Qarib. Telangkung akar. Telangkung itu apa? Terserah. Langkung angka. Jadi bilang jailangkung. Telangkung Kang Haji Jailangkung. Jailangkung. Bikin lagi deh. Kan kita beda. Al-faslul awwalu fi bayani uquqi zawjatil wajibati 'ala az-zawj, hak-hak istri yang wajib kepada suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, Allah Ta'ala berfirman, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Apa tuh makna baik di situ? Bil adli fil mabit wan nafaqah wa bil ijmal fil qaul. Dengan adil fil mabit. Itu kan berarti kan istrinya bukan cuma satu di sini bahasanya kan, wa ashiruhunna. Berarti banyak itu. Kenapa jadi kesono ya? Saya itu menyeru untuk umat banyak. Hah? Enggak juga. Kita masih tetap dalam kontekstualnya. Dik, Assalamualaikum. Baru pulang umroh nih. Korma. Ada di rumah dong. Bil adal maknanya adil. Fil mabit, membagi waktu. Bobok di mana nih? Kan mabit. Wan nafaqah, nafaqahnya. Malam bina iman takwa. Wa bil ijmali fil qaul, mengindahkan kata-kata. Meramu kata yang indah, ijmal. Menggombal. Kalau gombal kan identiknya dengan bohong. Meramu kata lah, meramu kata yang indah. Wa qala fi suratil Baqarah, Allah berfirman suratul Baqarah, walahunna 'alal azwaj, bagi para istri-istri itu, mithlul ladzi lahum, ada bagian seperti laki-laki, alaihinna minal uquqi fil wujub, hak-hak yang wajib kepada mereka, wastihqaqil mutalaba 'alaiha la fil jins, dan tuntutan-tuntutan yang wajib atasnya, la fil jins bil ma'ruf, meskipun tidak satu jenis, bil ma'ruf dengan kebaikan yang sama. Fima yastahsinu syar'an, fima yustahsanu syar'an min husnil ashrah, sesuatu yang diperintahkan atas nama syarat, seperti memperbaiki hubungan dengan mereka, wa tarkid darar, jangan mudarat ke mereka, minhum wa minhunna, baik kepada suami atau kepada istri. Qala Ibnu Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas, makna dzalika, makna yang demikian, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhil ayah.
Aku suka dengan ayat ini sebagaimana kalian suka dengan ayat ini. Itu maksudnya. Pasti dong, ini sokongan nih kepada istri supaya istri itu mesti diperjuangkan. Suami juga merasa demikian. Ketika turun ayat ini merasa ini sokongan kepada suami supaya mereka juga diperjuangkan cintanya oleh istri. Kan gitu. Sama dia, bapak-bapak ya. Jangan sepihak ini ngaji. Ya, mestinya. Suaminya mana? dua-duanya. Suaminya mana? Waduh, Ataki sama Teh Nur ya. Naik. Suaminya mana? Ki, suaminya mana? Ya udah ada suami aja susah. Apalagi? Udah dua-dua. Walirrijali 'alaihinna darajah, yani fadilatun fil haq. Tapi laki-laki itu memiliki derajat yang berbeda. Fadilatun fil haq min wujubi ta'atihinna, yang dituntut ketaatan mereka lahum kepada suami. Lima dafa'uhu ilaihinna, dengan alasan apa yang telah dipersembahkan suami kepada mereka. Minal mahar, daripada mahar. Walimfakihim fi masalihihinna, dan nafkah untuk maslahat-maslahat mereka. Dikit lagi teh, sabar ya teh. Apa tadi? Jelangkung apa? Telangkung, jelangkung. Teh, ini minumnya satu lagi. Itu tadi itu. Cangkir satu. Buat Ustaz satu. Puasa kita ini. Ataki buntut itu bunda nggak pernah Ketel bilang kecil gitu ya. sini turunin. Nggak pernah bilang gitu ya. Dia nggak pernah. Telangkung. Telangkung. Telangkung akang. Jelangkung Abang. Terserah. Jelangkung. Kalau bahasa Jawanya apa? Nggak tahu. Karep panjenengan. Gimana sih? Nopo meneh. Karep Depoh. Karep karep meneh. panjenengan. Karep jenengan. Oh, karena kejenengan gitu. Karep panjenengan. Kalau bahasa Mandailing Homei. Bahasa apa? Bahasa Mandailing Homei. Ome. Bain Marwa Muni ya. Bahasa Cina. Iya, bahasa Mandailing gitu kan. Homei. Bahasa kami di Medan gitu. Kayak bahasa Cina. Mandailing itu dari apa sih? Oh, ada abang ada Bain Dari kata Marwa. apa sih? Mandailing itu suku, Ibu. Iya, asal katanya dari apa itu? Mandailing. Mande hilang, Ibu yang hilang. ibu yang hilang. Mande hilang. Mak Ende teh, Mak Ende. Jadi kalau Mande Mandailing itu itu termasuk. Ya, Padangnya ada, Bataknya ada, Melayunya ada. Itu Mandailing Oh, kumpul Mande semua. Mande apa? Jadi bahasa Medan beda Onde dengan mande itu Mandailing. berarti ibu-ibu makan onde-onde. bukan. Onde mande, oi ibu. Beda. Oi ibu gitu kan. Ibu-ibu makan onde-onde. Onde mande. Oh gitu. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hujjatil wada. Diriwayatkan Nabi menyampaikan khutbah pada khutbah wada'nya. Ini khutbah wada' Nabi nih. Ay akhiru hajjihi sallallahu alaihi wasallam wa hujjatul jum'ah. Wa hajjatul jum'ah ma'alish. Inilah haji terakhir Rasul. Dan hajinya dilaksanakan pada hari Jumat. Namanya Haji Akbar. Kalau itu umroh akbar. Haji Akbar. Iya. Jadi orang yang melaksanakan umroh pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji akbar dengan Nabi. Kayaknya kalau ada orang tuh meninggal umrohin dong 3,5 juta. Tak. 3,5 juta. Saya udah kirim 5. Awalnya doang. Saya udah kirim 5. Promosi, Neng. Ada 5 orang yang mau diumrohin. Udah dikirim. Buat orang tuanya udah haji. Umrah Diumrohin di bulan lagi sama dia. Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Ya. Kalau umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i.
ba'da an hamidallah ta'ala wa thanna alaihi wa wa'adhal hadirin, setelah Rasul memuji Allah dan memberi mau'izah kepada hadirin. Ala Wa'azo bukan? iya, wa wa'adhal hadirin. Ala ma makna ala? Tanabbihu ya qaum lima yulqa ilaikum, dengarkanlah wahai para kaumku apa yang telah aku talakkikan kepada kalian. Lima yulqa, apa yang aku talakkikan kepada kalian. Wastausu bin nisa, Talakki itu? talakki, sampaikan. Oh, sampaikan. Jadi saya sampaikan dengan mulut saya, langsung didengar oleh orangnya. Wastausu bin nisa khaira, berwasiatlah dengan wasiat yang baik kepada istri-istri kalian. Al-ba' li ta'diyah, ba dalam ini bin nisa, untuk memuta'addikan kalimat. Aqbilu wasiyati fihinna, terimalah wasiatku dan sampaikan kepada mereka. Wa'limu biha, sampaikan kepada mereka. Wa'limu a'lama, sampai. Hah? Oh ya, wa'limu, sampaikan. Kalau wa'linu ya'lan kan sama aja. Hah? Situ apa? Beda kitabnya ama. Mungkin dia kitabnya cetakan Muhammadiyah. Oh, Sabtu, puasa Sabtu. Warfiqu bihinna, jadilah persahabatan dengan mereka. Wahsinu asyaratahunna, perbaikilah hubungan dengan mereka. Fa innal wasiyata bihinna akidun, wasiat kepada mereka itu sangatlah berat, sangatlah kuat. Lidha'fihinna, karena lemahnya mereka. Wahtiyajihinna ila may yakum bi amrihinna, dan butuhnya mereka kepada sosok yang menyampaikan hajat-hajat mereka, dalam kurung suami. Wa fi nasbin khaira, supaya nasab mereka, bagian mereka menjadi baik. Wajahan, wa fi nasbi khaira, ma'alish, menasabkan kalimat khairah ini nahu. Ma'alish. Ada dua pendapat. Ahaduma annahu maf'ul istausu. Pendapat pertama dia maf'ul daripada kalimat istausu. Saya nggak melihat ke depannya Umi. Saya juga nggak mutolaah loh. Saya baca langsung loh ini. Baru datang dari Tasik. Kita masih baru nih. Saya nggak lihat ke depan. Karena kalau saya tingkat begitu masih nyambung ke sebelumnya. Setelah set up nahunya ini. Maf'ul istausu li'anna al-ma'na if'alu bihinna khaira. Ya, orang pertama dinasabkan kalimat khaira, dia maf'ul istausu karena makna istausu if'alu bihinna khaira. Wa tsani ma'nahu, dan i'rab kedua maknanya iqbalu wasiyati wa'tu khaira. Fa huwa mansubun bi fi'li mahdhub, dan kau disabkan dengan fi'il yang dibuang. Kaqouli ta'ala wa la taqulu thalathatun intahu khairan lakum, intahu an dzalika waqtu khaira, sama aja lah. Fa innama hunna awanun, karena mereka adalah tawanan. Asirat, istri itu tawanan. Tawanan dalam kurung tawanan yang nakal, sering keluar lagi diam-diam. Tawanan yang nakal. Indakum, tawanan buat kalian. Fa'awan bin nun al-mukassarah awanin. Ma'alish, hunna awaniyun. Salah Umi, bacanya bukan awanun, awanin. Karena asalnya awaniyun. Iya. Fa'awanin. Jam'u aniyah. Iya, betul. Dia jamak daripada kalimat aniyah.
wa hiya bi sighati muntahal jumu'i, sighatnya muntahal jumu'. Wa inna ma qila lil mar'ah aniyah, dikatakan perempuan itu adalah aniyah li'anna mahbusah, karena mereka itu tertahan, kal asir, seperti tawanan, inda zaud, di rumah suami. Wa fi lafzi fa indahunna awarin, dalam lafal yang lain, dalam redaksi yang lain, fa indahunna awarin, satu makna, mereka adalah awar, birra jamu ariyatin, fa innar rijala akhadhuhunna bi amanatillah. Ariyah artinya pinjaman, karena suami mereka mempersunting mereka sebagai amanah dari Allah. Itu amanah, jangan disakitin. Yang punya istri bawa lagi ke Jawa, kan Aduh. nyakitin kan. Kan ketemu sama orang tua. Benar itu. Sorry ini. Belum jawab. Dia Iya dong. minta. Fahjuruhunna fil madaji. Itu ya, lompat. Laisa. Oh iya, lompat. Tamlikun. Laisa ya sya'nu tamliku minhunna syai'a ghair dzalik al khair. Kalian tidak punya hak kecuali memberikan yang baik kepada mereka. Illa ayyati nabi fahishatin, kecuali mereka melakukan nusuz, durhaka. Sepanjang mereka tidak nusuz, kalian enggak punya hak untuk nyakitin mereka. Mubayyinah, nusuznya jelas. Zahirah bi an zaharat amaratuhu, bi an zaharat amaratuhu, amarat bermakna alamat, tanda-tandanya jelas bahwa mereka nusuz. Fa in fa'alna, kalau mereka nusuz, biar ahalsa, ya kan, nusuznya jelas, fahjuruhunna fil madaji, hijrahlah dari ranjang Anda, jangan satu tempat tidur sama dia. I'taziluhunna fil firash, pisahlah ranjang dengan dia. Watruku mudaja'atahunna, tinggalkanlah ranjangnya, an-naum, jangan satu tempat tidur sama dia. Ma'ahunna, naum dengan mereka. Wa hadzal hijr la ghayatan lahu, dan ini hijrah artinya la ghayah, bukan hijrah sepenuhnya. Li'annahu lihajati salahiha, karena tujuannya Anda pisah untuk memperbaiki maslahatnya. Jadi bukan pisah rumah, ranjang yang pisah, rumah jangan. Kapan baiknya? Kalau pisah rumah maksudnya. Famata lam tasluh fal hijrah baqin, selama dia belum benar, maka tetaplah Anda hijrah. Wa in balagha sinin, kalaupun bertahun-tahun. Nah, itu makanya blok aja nomor WA-nya kalau diusus. Ya Mi, blok nomor WA-nya kalau dia nusus. Udah itu aja yang paling pas, blok. Kalau nggak diblok nanti dia bikin status. Bikin statusnya, sok mantap lu, istri dibiarin, Ustadz kacangan lu tuh. makin marah kan, blok nomornya nggak kelihatan. Habis blok hapus. Dia mau WA pun nggak bisa masuk, kita mau telepon dia nggak bisa juga kan. Sinin. Wah. Bertahun-tahun. Hah? Laki buka SW jarang. Apa tuh? Iya, baca status WA atau bikin. Ada juga laki-laki yang main handphone terus. Dikit lagi. Wa mata saluhat, kalau dia udah baik, fala hijr, jangan dong kamu hijrah lagi. Wa inda ba'dil ulama ghayatul hijr syahrun, sebagian ulama mengatakan hijrah dari istri yang nusus itu jangkanya 1 bulan. Kalau 1 bulan belum baik juga, jangan diceraikan, tambahin, biar dia punya kompetitor. Karena kalau nanti nggak belajar dari Kompetitor perbandingannya.
dia perlawanan, Oh, dia perlawanan. perbandingan maksudnya dia bisa tambahin lah. Agama nggak pernah mengajarkan mengurangin kan. Iya. Abaghudul halali illa Allah. Tapi fankihuhun. Cari kompetitor Sementara, ada sementara. Taman Sani. Terus Salis. Matna wa Waduh, thulatha. Aku matna mau wa nyari thulatha. nih, amin. Watribuhun darban ghairu mubarrah. Tidak juga mereka baik, pukullah tapi bukan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederahkan. Kalau seperti itu, tuh si laki-laki menjelaskan apa kesalahannya. Ini yang Harusnya masalah. gitu kan. Perempuan, kenapa kamu mempermasalahkan? Kenapa kamu seperti yang kamu perlakukan seperti itu? Terkadang dia nggak sadar terhadap kesalahan sendiri. Iya Iya benar. Itu harus komunikasi Introspeksi, dong. Bang. Iya. Mesti. Nggak boleh egois juga. Tenang, tenang. Itu karena jawaban. Wa huwa alladzi la yaksuru azma. Apa itu waktu ghairu mubarrah? Jangan sampai yang memecahkan tulangnya. Ini tulangnya sampai bengkok-bengkok dipilih sama dia. Wala yushin udwa. Jangan pula sampai luka anggota tubuhnya. Yushin, melukai. Darban ghairu syadid. Pukulannya jangan pukulan yang terlalu kuat. Wa dzalika illam yarja'na bil hijran. Itu juga dilakukan kalau mereka tidak rujuk dari sebab kita melakukan hijrah. Kita udah hijrah, tetap aja dia maksudnya nakal gitu kan. Jangan-jangan dia punya Yang lain. laki-laki idaman lain maksudnya gitu kan. Dia punya simpanan maksudnya kan. Kata simpan di rumah, disimpan di HP. Pil. Dia ini. Wis, mantap. Apa? Fa in ata'anakum Pil. fala tabaghu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah patuh, maka tidak ada lagi jalan kecuali harus baiklah. Tariqan ila darbihinna. Jangan pukul lagi mereka. Zulman, itu zalim namanya. Wa ja'lu ma kana minhunna ka'an lam yakun. Tutuplah kenangan yang ada seakan tidak pernah ada kenangan yang enggak baik. Itu bahasanya. Wa ja'lu ma kana minhunna ka'an lam yakun. Tutuplah kenangan hitam yang ada seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Katanya. Itu bahasa Arabnya. Wa ja'alu, jadikanlah makana apa yang telah terjadi minhun dari mereka ka'alam yakun, seakan-akan tidak ada. Terjadi. Berarti lupakanlah apa yang telah terjadi, ya kan? Marilah kita maju ke depan bersama-sama. Jadi jangan pandang dia dengan kelemahan dan kesalahan dia. Letakkan kesalahan dia bagaikan debu di atas batu, habaan manthura, akan menghilang, diterbangkan oleh angin yang berlalu. Katakan kepada dia, kau tetap putih di mataku, seperti kinclongnya purnama di malam hari. Gitu. Maksudnya jangan sampai kesalahan dia itu kamu ungkit ke depannya. Apa perbedaan antara orang bule dengan orang Indonesia? Bule itu nggak pernah dia tenggelam dengan masa lalu istrinya gitu loh. Karena dia punya prinsip, Anda bukan hakim di masa lalu istri Anda. Dia mau seperti apapun di masa lalunya bukan urusan Anda. Karena dia hidup dengan kita di masa ini. Jadi urusan kita dengan dia di masa sekarang. Jadi apapun cerita dia pernah dia pernah beginilah, bukan urusan kita, titik gitu loh. Allah aja udah melupakan kesalahan dia, udah taubat, masa ente masih ingat dengan kesalahan dia? Dia mentang-mentang istrinya cerita, oh dulu mantan saya begini, marah dia. Anda nggak punya hak buat marah. Dia saat itu karena belum berkenalan dengan Anda. Mungkin kalau dikenal sama kita, dia nggak bakal pernah punya masa lalu begitu gitu loh. Itu. Jadi waja'alu makan minhunna ka'allam yakun. Jadikan apa yang telah terjadi seakan tidak pernah terjadi. Jadi bilangin kau masih seperti dulu gitu loh. Biar dia jawab jelangkung. Fa inna ta'iba min dzambi kaman la dzamba lahu. Karena orang yang taubat daripada dosa seakan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Iya kan? Wa ja'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Fa inna ta'iba min dzambi kaman la dzamba lahu. Jadikanlah masa lalu dia yang tadi kenakalan dia seakan tidak pernah terjadi.
supaya dia juga tidak merasa bersalah maksudnya. Jadi kesalahan kita ini sering mengungkit Umi gitu loh. Kamu juga dulu, kamu juga, itu kesalahan kita. Iya. Kalau kita melupakan begitu, kita sudah baikkan, saya lupakan kesalahan dia. Seakan kita mulai dari lembaran baru lagi gitu loh. Nyulut. Iya, jadi mari kita isilah dengan sesuatu yang bakal kita songsong. Jadi lupakan sejarah hitam yang kemarin gitu kan. Biarkan hitam yang hari ini semoga besok menjadi putih. Baikin. Ala tanabbahu, ingatlah. Innalakum ala nisaikum haqqa, kalian punya hak terhadap istri kalian. Walinisaikum alaikum haqqa, seperti istri kalian punya hak kepada kalian. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na firasyakum, maka hak kamu atas mereka. Alla yuti'na firasyakum man takrahuna wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun. Janganlah sampai kalian memasukkan seseorang yang mereka benci ke rumah kalian. Membawa selingkuhan ke rumah, nggak boleh. Makanya kan nama Mariatul Kibiti apa? Namanya Sirriyah. Nabi setelah menikahi dia disembunyikan di rumah para sahabat. Jadi kalau ada istri kedua nggak boleh kasih tahu sama istri yang pertama. Nggak boleh. Nabi juga dia nggak ngomong, ya kan? Kecuali biarkan waktu yang akan menjawab lah. Kalau udah tahu karena keadaan ya apa boleh buat. Wala ya'dhan fi buyutikum liman takrahun, dan jangan izinkan siapapun masuk rumah kalian siapa yang kalian tidak sukai. Artinya yang bukan mahram kan? Ala wa haqquhunna 'alaikum an tahsinu ilaihinna fi kiswati wa ta'amihinna. Dan hak mereka atas kalian wahai para suami, perbaikilah pakaian mereka dan makanan mereka. Rawal hadal hadith at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bissawab. Kasih nama si teteh lagi Pak.